Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat datang di Studio Class. Jadi, Studio Class itu biasanya mata kuliah tertentu yang mana itu diajarkan ke beberapa jurusan yang sama ataupun beda, bahkan beda kelas, karena untuk menyamakan satu persepsi dikumpulkan terlebih dulu. Jadi ini saya kumpulkan dulu kalian, jadi kita membentuk persepsi yang sama dulu, seperti itu. Jadi nanti antara A dan B kebetulan yang mampu untuk mata kuliah mata kuliah kita ini ya, teknologi komputer ya, desain teknologi. Saya lupa ingat karena namanya mirip-mirip gitu ya. Nah, jadi karena sama, jadi kita samakan persepsi dulu. Nah, mungkin sebagian sudah lihat ilustrasi video kakak kelasnya yang sudah alumni ya. Jadi alumni, seniornya yang sudah alumni itu mereka punya tugas akhir dari saya seperti yang sudah terlampir yang kalian tonton ya. Jadi nanti ada tugas akhir, yang mana tugas akhir itu nggak dipikul sendiri, tetapi itu nanti dikerjakan barengan gitu. Jadi nanti kalian kerjanya barengan, nggak sendirian, tinggal membagi tugas saja, job desk masing-masing. Jadi kalau dalam sebuah pekerjaan ya, itu pasti kita akan bekerja secara tim. Dan biasanya kalau bekerja secara tim itu pasti ada bagian-bagian khususnya yang akan dikerjakan secara mandiri, seperti itu. Nah, mengawali untuk nanti pada saat ada yang di hari Selasa, ada yang di hari Rabu ya, A dan B kan beda ya, beda hari. Itu materinya sama ya. Kita mengacu pada satu software kecil dulu ya, untuk menggali potensi arsitektur kalian. Jadi memang kita di sini pemrograman komputer itu kita arahnya adalah pengoperasian, sebenarnya pengoperasian software. Kalau mengikut silabus mata kuliah ini, itu ada beberapa software yang harus kalian pelajari, tapi sebenarnya tidak banyak ya, tidak banyak, hanya seputar yang CAD ya, computer aided design. Jadi seputar itu. Nah, cuman di sini saya mau menggali potensi kalian dalam mendesain, karena desain ini penting ya, apalagi teknik bangunan dan landasan bandara itu adalah basically-nya, pekerjaan paling banyak itu di jurusan ini. Karena tanpa bangunan listrik tidak bisa dipasang, tanpa bangunan internet juga nggak bisa masuk, tanpa bangunan air juga nggak bisa disalurkan ya kan. Logikanya pekerjaan basically, tetapi istilahnya memakan porsi banyak sekali tuh di teknik bangunan ya. Nah, kalian nggak sekedar cuma tahu bangunan, kemudian tahu masalah material-materialnya, juga harus wajib tahu bagaimana mendesain yang bagus ya. Kalau basically-nya kalian itu di teknik bangunan pasti sudah bagus lah, tahu bagaimana fondasi, bagaimana cara kolom, kemudian tinggi bangunan, pasti sudah memahami lah seperti itu. Nah, tinggal bagaimana saya menyentuh sisi arsitekturnya. Jadi kita belajar sedikit arsitektur, kita memulai dari hal yang kecil sekali ya. Yang basic sendiri adalah kita pengenalan. Nah, kebetulan saya ada satu software yang saya pelajarin, itu ringan, kecil, tetapi efektif juga untuk membangun pemahaman serta konsep dalam pikiran ya. Konsep softwarenya itu adalah 1:1 nanti ukurannya. Kalau AutoCAD karena kebutuhan di print kan kita bisa main skala, SketchUp juga bisa main skala, tetapi SketchUp itu pemodelan bisa 100% atau berdasarkan skala. Nah, saya share screen saja. Oke, terlihat ya tampilan di layar saya ya. Nah, di sini kalian itu mengetikkan saja di sini ya, Sweet Home 3D ya. Di Google-nya itu tinggal ketik aja Sweet Home 3D, kemudian nanti mengarah ke pilihan ini, sweethome3d.com.
ya. Ini kebetulan softwarenya ini free dan kapasitasnya kecil sekali, tidak seperti AutoCAD besar ya. Nah, selanjutnya nanti tampilannya akan seperti ini softwarenya. Ya. Jadi ini kita mengarah ke software ini ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ada gambar kayak apa bangku kerjanya ya. Zaman sekarang sudah nggak ada bangku kerja seperti ini ya. Kalau zaman saya masih mengalami pada saat saya belajar menggambar teknik atau arsitektur, itu saya masih mengalami pakai gambar manual ya tanpa komputer. Kemudian selanjutnya di sini ada ilustrasi, informasi segala macam. Nanti hasil gambar kalian itu akan bisa menghasilkan sekualitas ini setelah di-render ya. Jadi ini hasil gambar gambar menggunakan komputer ini ya, dengan software Sweet Home 3D. Ini nanti kita bisa menghasilkan gambar seperti ini. Itu. Kemudian tentulah kita harus mendesain layoutnya dulu ya, mendesain layout ya. Untuk mendesain layout nanti kita tentukan jenis tugasnya. Nah, ini hasil yang belum di-render ya, ini hasil yang belum di-render. Hasil yang belum di-render dengan ukuran-ukuran dan posisi arahnya. Kemudian setelah di-render hasilnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian dari Sweet Home 3D ini juga bisa kalian bikin semacam video ilustrasi ya, seperti itu. Bisa kita buat semacam video ilustrasi. Nah, selanjutnya pilih saja download. Nah, di sini ada pilihan antara kanan sama kiri. Ya, ambil saja ini download at sourceforget.net ya. Nggak usah pakai Amazon. Ya. Kemudian setelah ini di-download, diinstal aja seperti biasa. Nah, di sini ada library. Library ini bisa kalian double klik kemudian download. Kemudian nanti kalian tambahkan ke cukup di double klik saja ya, double klik, nanti secara otomatis dia akan masuk ke software utamanya. Jadi kalau misalkan fiturnya kurang, kita bisa ngambil di sini. Ini ada furniture library editor, di sini ada furniture, di sini ada tekstur, ini ada JS viewer, kemudian ini ada portable, kemudian macam-macam lagi ya, seperti ini bisa di download juga. Nah, kemudian juga dia juga bisa misalkan kalian mau pakai versi webnya, kalau nggak salah ini nih ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini digunakan, untuk arahan saya ada pada channel Geraha Arsitektur ya, di channel Geraha Arsitektur ini. Nah, di sini nanti semua hasil karya kalian saya masukkan sebagai penilaian dan juga nanti monitoring dari prodi, betul nggak perkuliahannya dijalankan dengan baik dan bukti dokumentasinya mana. Nah, kalian tinggal bisa pilih saja di playlist ini. Di sini ada tutor sederhana ya, ada tutor sederhananya. Tutor sederhananya ini arahkan saja ke Sweet Home 3D. Nah, di sini ada Sweet Home 3D. Ya. Tidak banyak tutorial, sekitar 4, saya belum lengkapi, nanti saya coba lengkapin ya. Ini masih ada cuma 4, nanti saya akan tambahkan pada saat pertemuan-pertemuan saja materi tambahnya. Jadi dari basically-nya desain kamar mandi dulu, kemudian ini bikin balai serbaguna, kemudian kamar tidur. Nah, untuk hari ini kita belajar sedikit saja untuk mengoperasikannya. Hasil karyanya nanti juga akan saya sematkan di sini. Misalkan saja saya ambil di ini home design ya, ini home design PJJ. Nah, saya ada banyak, cuma saya baru sempat upload juga ya. Ini adalah hasil dari kakak kelasnya ya, yang menggunakan software ini. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Performance. Your good comment as attended. Nah, seperti itu. Jadi nanti semua terdokumentasi jelas. Yang belum nanti saya lengkapi. Nah, kemudian nanti kalian juga ada sasaran untuk pembuatan showcase gallery. Showcase gallery itu seperti apa sih? Nah, ini showcase gallery itu seperti ini. Ini kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang kembali pada show. Jadi kebetulan ini pakai menggunakan SketchUp ya. Nanti ada showcase gallery yang akan kalian buat dalam bentuk video dan ilustrasi suara kalian. Nah, untuk pelatihan nanti akan saya adakan lagi untuk bagaimana kalian mendesain audio video visual editing. Nah, kalau buat kalian yang sudah biasa PJJ pasti tahulah penggunaan atau pembuatan video. Tapi untuk menyamakan persepsi, kita kumpul lagi untuk kita bahas bagaimana mendesain sebuah video yang baik. Ya, kebetulan kan saya seringkali membuat showcase gallery ya. Di sini saya akan menampilkan banyak event ya, banyak event yang saya lalui baik nasional maupun beberapa yang saya kerjakan di luar ya, seperti itu. Nanti kita sama-sama belajar ya. Di sini saya asisten belajar kalian kok. Jadi kalau ada apa-apa yang nggak dipahami, nanti monggo silahkan. Nanti bisa diskusi langsung dengan saya. Jadi nanti saya latih dulu bagaimana cara membuat video. Jadi walaupun tim kerjanya ada di masing-masing tempat, tetapi dari walaupun masing-masing tempat itu bisa menggabungkan satu karya yang bagus. Yang penting ada manajernya di situ ya, ada yang memanage. 4 orang, 1 orang manajer, jadi 3 orang sebagai anggota, 1 orang yang akan mengatur bagaimananya. Jadi bukan semuanya ikut mengatur. Takutnya kalau semuanya ikut mengatur, maka kendala terbesar itu adalah itu tadi kegagalan pasti terjadi. Ya, seperti itu. Sebelum saya melangkah ke latihan Sweet Home 3D-nya, silakan kita tanya jawab dulu. Karena di timer saya itu 4 menit lagi. Pakai link yang sama nanti masuk kalau misalkan terputus. Mungkin ada yang ditanya. Mungkin Herbie. Manggilnya apa nih? Herbie, Arul, Trina, Trina. Siapa? Herbie, Pak. Oh, Herbie ya, Herbie. Nah, Siapa Herbie, Pak? Mungkin Herbie ada yang mau ditanya dulu. Monggo silakan. Izin Pak, itu tuh jadi nanti tuh bakal jadi ada per kelompok tuh, jadi ada ketuanya sama buat ngebagi-bagiin tugas masing-masingnya gitu, Pak. Betul. Terus nanti kita ngebuat kayak kalau di AutoCAD mungkin denahnya dulu baru dijadiin ke 3 dimensinya, Pak, gitu. Betul. Jadi nanti estafet kerja. Jadi jangan ada yang bergantian lah. Kalau untuk manajemennya silahkan diatur sendiri. Saya tidak akan ikut campur masalah privasi itu. Nah, jadi misalkan Herbie dan tim nih. Di situ ada Dainur, ada Dewi, ada Safira. Nah, berempat lah dengan Herbie misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana pengaturannya? Misalkan Herbie ketua timnya sebagai manajer proyek. Kita anggap ini sebuah proyek ya, proyek belajar. Nah, tapi kalau di pekerjaan proyek sebenarnya proyek pembangunan. Nah, Herbie langsung menyusun gitu. Nanti Herbie adalah bagian yang pemersatu dari hasil karya teman-temannya. Dainur tolong kita bikin 2 lantai, bikin denah 1 lantai saja dulu, bikin coret-coretan titik to titik ya misalkan segi 4 bangunannya, ujung ke ujung ukurannya berapa, baru Herbie atur lagi ke Dewi, misalkan Dewi tolong bikin yang lantai 2 itu titiknya dari sini ke sini, letak anak tangganya penghubungnya ada di sini, kalau enggak anak tangga dikosongin aja dulu, kita bisa geser ruangan kan masih bisa juga. Nah, baru Safira bikin 3D-nya misalkan seperti itu. Nah, setelah 3D-nya jadi hanya konsep bangunan aja, baru Herbie gabungkan ketiga ide itu menjadi satu gambar yang seutuhnya gitu, dari parsial menjadi komplit, kemudian tambahkan interiornya
Nah seperti itu, jadi bagi tugasnya gitu. Kalau emang kan tugasnya lebih dari 4 tas atau 4 jenis, gimana nih, misal ada 6 atau 7, ya bagi lagi kayak gitu aja. Yang penting tidak usah merasa siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih kurang, karena dalam kerja tim itu adalah mengikul sama beratnya gitu loh. Kalau emang ada yang beda berat, bagaimana dengan yang lainnya, membagi tugasnya kayak gitu. Jadi nggak usah ribet, karena saya yakin dosen-dosen yang lain atau instruktur yang lain juga pasti membebani banyak tugas. Nah, karena banyak tugas, mending tugas dari saya dipikul barengan. Tetapi secara profesional, kalian membagi diri kalian jangan maunya sendiri. Aku cuma gambar saja, aku cuma desain saja. Enggak seperti itu. Silahkan diatur. Jadi inisiatif diri kalian. Dewi yang tadinya bikin lantai kedua, tugas berikutnya, saya tak bikin ininya aja, interior desainnya, nggak apa-apa. Karena itu feel kalian seperti itu. Jadi itu yang jadi bobot kalian itu jauh lebih ringan dari kakak kelas sebelumnya, karena bobot sebelumnya itu tinggi banget gitu. Makanya saya mengkoreksi diri saya pribadi, kalau memang berat di mereka, tidak akan saya bikin berat di adik kelasnya. Jadi saya mengkoreksi kemarin, kayaknya berat nih gitu. Tadinya satu-satu, itu artinya ada 24 karya. Saya juga kewalahan juga tentunya kan ya gitu. Yang mendingan per tim aja, tetapi bagi tugasnya sama bobot. Yang untuk pembobotan kalian sendiri. Kelihatan kok nanti hasil pada saat presentasi yang betul-betul ngerti sama enggak. Karena ada presentasinya juga. Presentasi itu ada presentasi asistensi di jam luar mata kuliah. Nah, jadi seperti itu ya, maaf nih terputus nih ya, maklum lah, Zoom pribadi. Limit edition bukan Siapa? bukan unlimited tapi limit edition. Nah, jadi tugasnya kayak gitu Herbie. Jadi Herbie dan tim silakan atur itu kenyamanan dalam belajarnya. Jangan dibikin berat. Kalau emang loading terlalu tinggi di saya atau mungkin deadline saya terlalu ketat, ngomong aja. Dulu kan mata kuliah lain, saya enggak apa-apa, bener. Jadi karena saya juga pernah jadi mahasiswa. 4 kali jadi mahasiswa, saya dibenturkan dulu terus sama kepentingannya dosen. Dosen satu minta duluan, yang satu minta duluan, akhirnya nggak kelayanan semua, bingung kitanya kayak gitu kan. Nah makanya saya mau tahu ada kendala apa masalah, gitu, biasa aja ya kayak gitu. Yang penting ada informasi masuk. Jadi mungkin kayak gitu. Mungkin ada lagi Herbie yang mau ditanyakan. Ini kerja tim kok, bukan kerja mandiri. Siapa mungkin buat sekarang cukup segitu dulu Pak. Oke. Nah, kemudian kalau untuk penilaian, bobot penilaian itu kan ada 100% ya, 100% ya. Kalau 100% itu semua kreativitas, semua yang menghasilkan karya, ini video kalian ya. Jadi saya akan membagi mungkin 3 pertama itu mungkin bangunan gedung single floor ya, 1 lantai saja. Bangunan yang kecil, rumah, ruko, 1 lantai saja, atau pabrik 1 lantai saja. Nanti kemudian multi lantai. Nah, ada yang bikin misalkan 3 lantai, seperti itu. Saya bikin ganjil aja 3 lantai. Nah, nanti tinggal bagi-bagi tugas. 3 lantai itu boleh rumah, boleh ruko, silakan. Jadi ada sifatnya bangunan rumah tinggal sama bangunan komersil. Ruko atau rukan itu komersil, ya. Nah, kalau untuk sebelumnya mahasiswa saya bebani untuk bikin mall juga ya, mendesain mall. Nah, tapi itu kerja besar. Itu makan waktu bisa secara profesional, itu bisa makan waktu bisa 1 sampai 1 tahun. 1 bulan sampai 1 tahun, nggak kelar-kelar itu ya, susah ya. Nah, jadi kita bikin yang ringan aja. Jadi rumah 1 lantai, kemudian multi lantai itu. Kemudian masalah desain, contoh segala macam, silahkan di Google banyak, ya di Google banyak. Kalian tinggal contek, cuman nanti ada ATM-nya, amati, tiru, modifikasi. Itu misalkan, sudah ada di sini, modifikasi aja. Ya, jadi jangan 100% sama kayak gitu, ya. Karena kita menghargai hak cipta orang. Gitu. Jadi bikin 1 karya yang sekiranya bisa di ATM-in nih. Gitu. Rumah tipe 36
Nah, 36 ini kan tanahnya pas-pasan. Bagaimana caranya mobil itu tidak di luar. Oh, misalkan bikin carport bawah tanah misalkan, atau bikin carport yang di lantai 2, atau bikin carport hidrolik gitu yang untuk terasnya bisa diangkat pakai hidrolik, kan bangunan-bangunan seperti itu banyak. Nah, kemudian bikin yang lantai biasa. Jadi istilahnya ada yang ekstrim itu bikin bangunan di pegunungan. Nah, itu agak ekstrim, atau di tepi jurang. Itu pernah saya coba ya. Itu emang sangat sulit karena di situ kita harus berpikir faktor fondasi. Kalau yang kalian tahu kan fondasi ke bawah. Bagaimana kalau pikir kalian di tebing atau apa? Fondasi itu ada yang di bawah, ditusuk ke bawah, ada yang di samping. Seperti itu. Ya, seperti itu. Belum lagi bangunan di bawah air. Ya, bangunan di bawah air. Kalau kalian tahu di Dubai itu kita bisa tonton di YouTube ya, ada Burj Khalifa itu tinggi menjulang ke atas, ke bawah juga ada, jadi bisa lihat pemandangan air gitu. Seperti itu ya, kalau nggak salah itu Burj Khalifa ya namanya itu. Cuman kita nggak sampai ke sananya. Coba kita dengan waktu yang singkat ini menghasilkan karya yang unik dan menarik serta bagus, dan itu punya nilai komersil. Siapa nanti yang mengkomersilkan? Diri kalian sendiri. Nah, kalau kalian sudah punya banyak karya desain, itu secara otomatis kalian akan punya edit value terhadap diri kalian. Mahal loh gaji arsitek ya, gitu. Apalagi juga tahu sipil. Biasanya arsitek cuma tahu gambar. Mungkin itu pandangan saya zaman masa lalu. Mungkin zaman sekarang sudah mungkin berbeda. Nah, sekarang namanya teknik bangunan lebih pada teknik sipil kalau di mata kuliah yang umum ya, di kampus-kampus umum ya. Saya kan dari ITS, jadi saya alumni dari ITS ya, Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya, seperti itu. Saya mengenyam banyak pendidikan ya, untuk mendesain ya salah satunya, kemudian elektro sebagai utama saya, seperti itu. Jadi hal desain bukan lagi hal yang aneh buat saya, itu adalah umum. Beberapa karya saya juga sudah ada secara nyata, bisa kelihatan kok. Beberapa dari Cikarang, kemudian dari Bekasi gitu. Nah, cuman itu pada saat saya bekerja bareng sama teman-teman saya. Sekarang saya sudah jadi instruktur, dosen dan guru, jadi sudah tidak lagi berkecimpung di dunia kontraktor seperti itu. Bekerjanya di kontraktor gitu, ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, sambil jalan saya coba masuk ke Sweet Home 3D ya. Tampilannya seperti ini ya. Ini adalah tampilannya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilannya. Kita bisa lihat dan amati. Di atas sendiri itu adalah menu ya, file, edit, furniture, plan, 3D view, foto. Nah, tools untuk foto, video rendering ini adalah library yang saya tambahkan ya, library yang saya tambahkan dari website tadi supaya bisa ngerender. Ini ada video rendering, ada foto rendering ya. Jadi kalian bisa ngerender dua versi. Kemudian versi yang saya punya, saya versi jadul ini ya, versi jadul versi 6.2. Mungkin kalau untuk versi lain itu ada versi yang lebih tinggi lagi. Jadi biasanya software ini update. Terus software ini open source. Jadi tidak usah khawatir bahwa berbayar lisensi, tidak ada. Nah, kemudian pastikan kalian Windows-nya pakai berapa? 64 atau 32. Nah, itu. Kemudian di sebelah kiri di bawah ini adalah toolbar. Ya, di bawah ini toolbar. Kemudian di samping kiri ini adalah menu library ya. Ini adalah menu library-nya. Jadi interiornya ada di sebelah kiri ini. Kemudian yang di bawah ini name, width, depth, height sama visible. Ini adalah ini bagian dari listing. Jadi apa yang kalian ambil di atas ini akan terlisting di sini. Misalkan cuma ngambil kursi, maka di bawah itu terlisting. Kursinya jumlahnya berapa? 2. Kemudian ambil mejanya 4. Di situ akan tertulis meja 4.
Tetapi 4 itu ukuran sama atau beda, nanti di situ diterangkan. Seperti 2 ukuran sama, 1 ukuran beda, yang 1 beda lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian areal gambar itu ada di bawah sini, di samping ini yang kanan ini ya. Di sini sudah ada arah mata anginnya ya. Itu arah kompasnya, ini north ya. Nah, kemudian di bawah ini adalah 3D view-nya nanti. Jadi di atas 2 dimensi, di bawah 3 dimensi. Nah, coba kita mulai satu bangunan sederhana saja. Di sini ada pilihan create walls. Create walls itu dinding. Saya klik saja, arahkan di sini. Nah, ya, dia secara otomatis ngikutin garis bantunya. Nah, ukuran di sini ada satuannya meter. Taunya dari mana nih? Terlihat di sini. Oh, ini sentimeter ya. Bisa kelihatan itu 38.407 cm ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita belum tekan escape, dia akan nambah terus. Nah, ya. Nah, kalau gini tekan escape di keyboard supaya dia hilang ya. Ini saya cara. Nah, pada saat kita menggambar dinding itu, di bawah ini ngikutin nih, ada gambar berbentuk dinding ya. Nah, selanjutnya setelah dinding sudah kita buat, saya mau bikin lantainya. Nah, lantai itu pakai create room. Create room itu saya klik, saya letakkan di bagian ujung sini ya, sampai muncul seperti tanda membiru begini ya. Baru saya klik saja. Nah, letakkan klik sini. Nah, dia otomatis memberi ukuran. Nah, kita jadi tahu nih ukurannya berapa meter persegi ini. Oh, 15,5 meter persegi. Nah, diklik. Nah, gimana nih kalau bisa seperti ini? Tekan escape aja. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya di 3D ini bisa kita lihat nih hasilnya seperti ini. Masih kosong, belum ada apa-apanya. Ya, bikinnya kotak gitu aja. Nah, selanjutnya saya mau menambahkan, ini kan lantai nih, 15,5 ini lantai room ini. Mau saya kasih jenis keramik atau apa ya? Saya double klik saja di sini. Nah, di sini ada pilihannya, ya. Display floor, ceiling itu plafon ya atas. Ini kita nonaktifin aja. Di sini untuk floornya kita bisa pilih klik tekstur, bisa ambil di sini. Mau pakai apa? Di sini ada jenis yang diinginkan. Ya, saya biasanya pakai wood, ya, floor, light glass. Nah, ini saya pakai ini aja misalkan Hungarian wooden floor. Saya klik OK. Saya klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Di 3 dimensinya bisa kita lihat seperti ini. Ya. Kalau mau membesarkan ini cukup kalau kita pakai mouse itu di scroll aja, ya, pakai scroll yang ada di mouse. Nah, seperti ini. Oh, bentuknya gini ya. Oh, iya. Izin Pak, Silakan. Untuk yang option tadi tinggal di double klik itu ya Pak? Di double klik di lantainya aja ya Pak? Betul, Safira. Jadi cukup di double klik aja. Double klik gini ya, double klik. Siapa? Nah, display floor, ceilingnya dihapus. Kalau ceiling nanti yang di atas tampil, jadi kayak di bawah ada, di atas ada. Jadi ceiling ini kita hapus aja, nggak usah. Kita pakai floornya aja, seperti itu. Nah, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Nah, selanjutnya setelah itu saya sudah bikin ini. Masa ini ruangan nggak ada pintunya ya? Itu saya mau menentukan pintunya, saya mau letakkan di sini ya, di sebelah sini. Saya ambil saja di sini door and window. Nah, di sini ada banyak macam. Arahkan aja panah mouse itu akan menunjukkan previewnya. Saya turunkan aja yang mana yang mau saya pakai ya, gitu. Yang mana. Nih, saya suka pintu yang ornamennya kayu. Nah, saya klik door, seret ke dalam sini. Klik tahan geser, di drag. Nah, ambil arah posisi bukaan. Ya, kalau misalkan bukanya ke dalam, ya kita posisikan ke dalam. Kalau keluar ya tinggal tarik ke arah bawah ya. Nanti kalian akan terbiasa sendiri kok. Kemudian kita lepas, klik. Nah, kita lihat nih 3D view-nya. Udah ada ya. Nah, seperti itu.
Nah, pintunya udah ada nih, tuh pintunya, tampak dalamnya juga. Nah, selanjutnya pintu sudah ada, ya. Saya mau ini desain ruang tamu deh, ini contohnya ya, desain ruang tamu. Pintu berarti depannya perlu jendela juga. Saya ambil dulu sini, ambil mana ya? Window mana window? Ini ada window nih, ya. Nah, mau window yang kayak apa? Pilih aja dulu, ya. Nah, ini ada banyak macamnya. Saya ambil yang ini. Klik ini ya, klik tahan, geser, arahkan ke sini. Wah, kegedean, ya, kegedean ini windownya. Coba dicek. Nah, jadi gambar 2D-nya kegedean tuh, ya. Nabrak dia, ini harus dikecilin, Nah, ini untuk windownya ini keluarin aja dulu. Nah, ya kalau dikeluarin modelnya gitu di luar, ya. Kemudian kita operasikan saja. Pada saat saya klik ini ada 4 spot point, ada 4 titik. Yang ini fungsinya untuk rotasi. Nah, kita bisa lihat nih di 2 dimensi, di 3 dimensinya, ya. Nah, kalau misalkan ini saya geser-geser, nah ya, fungsinya rotasi. Selanjutnya di sini ada fungsi resize. Kita bisa lihat di sini ya. Fungsi resize, saya resize. Nah, bisa saya tebelin, bisa saya tipisin, ya. Kalau nggak jadi, Ctrl Z saja supaya kembali normal. Nah, kemudian bisa nggak sih ini saya bikin lebih kecil gitu? Coba, karena ini kan begitu kebesaran ya. Saya tarik aja. Oh, bisa. Ya, fungsi resize-nya kita bisa pakai. Nah, tuh. Baru ini saya masukkan ke dalam situ. Nah, cuman kok antara pintu dengan jendela sama ya. Ini kayak kayaknya kurang tepat deh. Ini mungkin saya mau kecilin lagi. Ya, di sini coba ukurannya saya kurangkan. Nah, height-nya saya bisa rubah. Ketinggiannya saya bisa rubah. Kemudian saya resize lagi seperti itu. Ini saya geser. Kemudian kan nggak mungkin jendela turun, ya harusnya naik ke atas ya. Nah, ini saya kecilin lagi aja ini. Saya resize lagi supaya oke, fits ya. Baru yang ada di sudut ini, nah ada tanda seperti ini. Ini untuk meletakkan elevasi. Nah, saya naikkan terus saja. Naik berapa senti tuh? Nah, misalkan segini ya. Nanti kalian bisa berlatih sendiri kok. Nah, jadi sudah segini misalnya. Nggak bagus sih, tapi ini cuma buat latihan. Ya, nah seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau masukin. Nah, seperti yang saya ngomong tadi, yang di bagian bawah setelah library ya, itu ada door weight, dimensinya, lebar, tinggi, ketebalannya sudah ada dimensinya. Ada door, triple window. Nah, kemudian saya mau masukkan bagian dari living room ya. Nah, di sini ada apa saja nih? Oh, ada kursi-kursi nih. Ya, nah silahkan sesuaikan kursi mana yang mau dipakai. Ya, saya ambil contoh aja, saya mau ambil sofa nih. Nih, saya tarik saja ke dalam sini. Ya, nah untuk previewnya saya lihat di sini. Ini sofa, saya taruh di ujung. Nah, ya, atau sampai sini. Kemudian butuh meja. Ya, butuh meja. Mana ini meja? Nah, misalkan pakai meja kopi nih ya. Nah, letakkan di sini bisa. Ya, bisa putar seperti ini. Ini daripada mau ambil lagi,
klik kanan saja, copy paste ya, copy, kemudian di paste ya. Agak sedikit berat nih karena aplikasi saya muncul semua. Klik kanan, paste. Nah, ini saya ada kursi 2 lagi. Nah, ini tinggal diarahkan aja seperti apa. Tekan seperti itu. Ya. Kemudian saya mau pasang, misalkan saya mau kasih tambahan nih, misalkan nih seperti ini, ada semacam rak atau meja ya, meja sudut. Nah, ini saya letakkan. Ini saya geser ke sini, ya, bersih, saya geser dikit. Nah, kita lihat, ya, gitu. Mungkin mejanya kekecilan, mau dibesarkan, di resize saja. Nah, seperti ini. Nah, ya, ini ada sudah seperti ini. Ini hanya contoh sederhana. Nanti lebih lanjutnya kalian bisa lakukan karya lebih banyak lagi, ya, sederhana sekali. Nah, kemudian ini kan ada dinding bagian depan sama bagian dalam, bagian luar sama bagian dalam beda warna. Misalnya saya mau ngambil dinding ini, ya, dinding bagian belakangnya, ya, di posisi yang ada di sini. Ini saya cukup double klik, ya. Ini Safira bisa lihat kalau saya double klik. Nah, muncul ini. Ini ada ukuran teknisnya. Jadi ketinggian dinding bisa kita atur. Di sini kebetulan height-nya 300 cm. 300 cm, kemudian thickness-nya ketebalan dinding 7,6 cm. Ketebalan dinding itu kan dari bahan bangunan yang kita gunakan, misalkan hebel. Itu berapa ketebalannya, ditambahkan setelah kita aci itu ya, di plester dinding itu berapa senti. Nah, seperti itu. Nah, ini kita langsung prosesnya adalah dari dinding yang sudah jadi gitu. Jadi silakan di sini kalau mau nambah ketebalannya tinggal nambahkan di sini. Kemudian untuk height-nya ini adalah ketinggian, kita bisa atur setting ketinggian. Misalkan dalam satu rumah itu nggak ada bagian, misalkan kita di bagian kitchen ya, itu dindingnya nggak sampai ke atas karena dia kayak ada minibar gitu. Jadi dindingnya ada yang di bagian bawah kayak gitu yang cuma sekitar 50 sampai 60 cm ya. Itu bisa kita atur dari sini ya, di gambar layout tambah atas. Jadi sekatnya itu adalah sekat permanen, bukan sekat karena sekat itu kalau sekat tidak permanen itu misalkan kita menyekat area ruangan itu pakai lemari atau pakai kursi itu sebagai sekat ya, supaya ada pandangan batas gitu kan. Ada juga yang sekat permanen. Nah, sekat permanen itu emang dari dinding yang cuma dipasang hanya beberapa senti, tidak penuh full dinding seperti itu. Kemudian di sini saya mau ambil, di sini ada left side sama right side. Saya seringkali terbalik ya, tapi nanti coba-coba aja sendiri. Untuk left side saya coba nih tekstur nih, saya ambil ya. Gitu. Saya ambil. Nah, misalkan saya ambil ini ya, pakai pattern ya. Pakai patternnya itu saya ini contoh just filternya, kemudian saya klik OK. Yang manakah nih? Apa saya salahin? Oh, benar gitu. Ini yang left itu bagian dalam. Ya. Nah, itu bagian dalam. Supaya nggak menghalangi pandangan saya, dinding yang ini saya turunkan. Saya double klik ini, dindingnya saya turunkannya 300 ya. Saya kasih aja sekitar 80. Nah, udah turun dia, ya kan? Turun. Tuh, supaya kita bisa ngamatin bagian dalamnya. Ini kurang bagus deh. Saya ambil yang anu supaya lebih kelihatan. Saya double klik. Ini kan teksturnya tadi ngambil ini, saya ambil yang lebih kelihatan nih. Saya ambil ini. Klik OK. Oke, pakai wallpaper jenis ini. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya dinding yang sebelah sini saya mau kasih misalkan ini bagian left apa right ya. Saya coba left dulu. Ini saya ambil beda nih, saya ambil beda misalnya. Ambil beda. Saya ambil color aja kayaknya ya. Atau apa ya?
Ini ada, biasanya itu kalau lebih oke itu digabung dengan tekstur. Ini bisa milih ini ya. Banyak banget nih ya, banyak banget. Jadi ada banyak macam. Jadi dinding buat lantai buat dinding bisa ya. Ambil ini aja. Nah, saya klik oke. Nah, udah jadi. Ya. Jadi ada dua ornamen beda. Nah, bagian luarnya. Nah, bagian luar ini kalau di sini left berarti di sini adalah right side. Teksturnya saya mau ambil wallnya itu jenisnya stone. Nah, ini pakai ini. Klik oke. Nah, ya berbentuk seperti batu bata. Nah, seperti itu. Jadi cukup double click saja. Nanti kalian bisa satukan ide, terus memilih, nggak bosan-bosan ya. Kelas kemarin ada yang bikin warteg ya, bukan warteg ya, kafe. Sebelum dia ngangkat ke AutoCAD sama SketchUp, dia pakai dulu 3D Home Suite Design ini untuk menalar dulu. Jadi software ini software sederhana, tidak standar untuk dipakai secara arsitektur ya, tetapi ini digunakan untuk menalar, membantu penalaran gitu. Jadi nggak pakai rumit, nggak pakai kayak main Minecraft aja. Kalau ada game itu kan, game Minecraft itu. Jadi kita susun saja seperti itu. Nah, selanjutnya kalau bangunan itu kan kita selalu harus ada model orang bahwa bangunan itu emang standar dan orang itu sudah tahu ukuran manusia paling tinggi 2 meter. Rata-rata kan di bawah itu, ya. Kita ambil ukuran standar di bawah 2 meter ketinggian manusia. Di sini saya ambil karakter, ada nggak nih? Wah, ada. Ini karakter. Nah, di sini ada boy, ada apa lagi, ada ya macam-macam, ada binatang-binatang juga ya. Begitu. Nah, misalkan saya ambil ini holding female, saya letakkan di sini. Oke. Nah, ini ada mbak-mbaknya nih ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya bikin misalkan ini ada lazy boy. Nah, cowok males ya, tiara pacet di tengah jalan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ya ini sebagai model saja. Kalau misalkan mbak-mbaknya ini saya taruhkan di luar ruangan, itu bener nggak sih? Oh, ini standar kan? Antara tinggi kusen, tinggi pintu, ya sejengkal sama kanannya dia. Ya, nggak kekecilan atau nggak kebesaran. Nah, saya mau mengukur posisi jendela. Nah, cukup nggak jendela segini? Oh, kegedean. Jadi kita main kira-kira juga sih sebenarnya. Cuman kira-kiranya yang terukur. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa tahu ya. Ini kita double klik saja gambar karakter ini holding female ya. Di sini ada nggak ya ketinggiannya dia? Oh, ini height-nya 166. Tingginya cuma 166 cm ya. Tingginya cuma 166 cm. Nah, kalau mau kita bikin tinggi lagi ya tinggal ditarik lagi. Ada 4 sudut titik di sini yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan editing ya. Ada 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita pakai ini dia terbang. Kita bisa bikin mbaknya terbang. Kalau elevation-nya 0 itu 0. Nah, seperti itu. Nah, ya, ini adalah contoh. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Kita udah selesai. Tuh, nggak lama-lama, udah selesai. Ada yang ditanyakan, silakan. Izin bertanya Pak. Silakan Herdi. Bahkan kalau tadi kata Bapak kalau Sweet Home 3D itu hanya untuk kayak buat menalar kayak meraba-raba denahnya tuh seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya sudah jadi denahnya itu nanti bisa diimport ke SketchUp kah atau ke aplikasi yang lain atau gitu Pak? Untuk Sweet Home 3D ini belum pernah ya saya untuk lakukan kayak situ karena dia cuma bisa jadi objek gambar seperti itu.
Jadi kalau misalkan di SketchUp itu atau AutoCAD kan kita daripada buka dua aplikasi, gambar layout yang mau dicontoh, mendingan gambar ini kita impor ke dalam gambar itu kan, seperti itu. Nah mungkin cuma bisa sampai bikin itunya saja, tapi untuk lainnya tidak bisa. Jadi dia hanya betul-betul model saja, model ngalah saja. Jadi kalau untuk diimpor ke AutoCAD atau SketchUp mungkin sudah bisa, tapi saya belum pernah pakai karena ini cuma saya gunakan untuk menalar. Di sini menu itu ada print to PDF, berarti nggak ada. Kemudian Save As, coba saya buka Save As-nya, bisa nggak ya kalau ke DWG? Kalau DWG kan ke AutoCAD itu. Karena ini hanya buat apa istilahnya berlatih aja, bukan software CAD-nya sendiri ya. Sepertinya nggak bisa ya. Gitu Herdi. Jadi hanya bantu menalar saja sih estetiknya ada di mana gitu. Tapi kalau misalkan detail ya dua software tadi, SketchUp sama AutoCAD itu. Gitu. Jadi seperti itu Herdi jawaban saya. Tapi kalau misalkan ini bisa, saya belum pernah pakai. Nah ini cuman file type-nya cuman Sweet Home 3D. Jadi tidak ada tulisan lain ini. Kalau ada DWG kita bisa simpan. Nah, dia bisa di print out ke PDF, print to PDF, tapi CPS-nya cuma sampai situ, jadi nggak bisa. Seperti itu. Cuman dari sini kita bisa bikin video ilustrasi dari gambar bangunan kita. SketchUp juga bisa, AutoCAD juga bisa, ini juga bisa. Nah, cuman ini lebih simpel, kita nggak perlu memasukkan atau berpikir masalah skala, koordinat segala macam, karena dia 1:1. Jadi seperti itu Henry, jawaban saya. Mungkin ada yang lain? Safira mungkin? Siapa? Terima kasih banyak Pak. Izin bertanya Pak. Silakan Dewi ya. Siapa? Ya, Mohon silakan. izin Pak, berarti untuk kedepannya matkul pemrograman komputer ini pakai Sweet Home 3D atau bakalan juga pakai AutoCAD sama SketchUp Pak? Ya. Cukup Pak. Pertanyaan bagus. Yang pertama untuk latihan penalaran Sweet Home 3D, nggak lama-lama. Dia cukup 1 bulan. 1 bulan berikutnya karena AutoCAD kalian sudah pernah mengalami, maka sifatnya cuman join tugas saja. Cuman penugasan sederhana saja, pembuatan denah, layout segala macam seperti itu. Karena sudah pernah mengalami, jadi saya tidak mengajar lagi ke AutoCAD. Nah, untuk SketchUp yang ketiga, saya dapat informasi dari kalian juga dari pertemuan awal kita bahwa SketchUp belum pernah diajarkan, maka saya akan full di SketchUp ini. Kalau untuk AutoCAD sambil jalan saja, karena yang di AutoCAD kita ambil 2 dimensinya saja, 3 dimensinya pakai SketchUp, seperti itu Dewi ya. Kemudian nanti keempat itu rencana itu ada software namanya SAP gitu. Cuman saya belum bisa melatih itu dulu karena softwarenya korup, kemarin saya dapat itu korup. Cuman kita coba fokus dulu bagaimana mendesain seperti itu, mendesain 3 software dasar ini, seperti itu deh ya. Silakan. Siap Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain kira-kira yang mau ditanyakan? Izin Pak. Ya, Denur. Izin bertanya Pak. Kan di software Sweet Home 3D itu udah ada kayak blok-blok yang default. Itu kalau selain dari blok yang itu ada, apakah ada plugin tambahan gitu Pak? Kayak buat custom sendiri? Bisa, custom sendiri bisa. Software itu editable. Jadi untuk misalkan lantainya nih, marmernya putih kita ganti hitam bisa. Atau kita punya referensi warna bisa. Itu masuk ke OBJ. Ada teknis settingnya seperti itu. Jadi kita tidak gini untuk karena beban pemrograman komputer itu softwarenya beberapa, kita nggak fokus di satu. Nah, saya akan mengajarkan sifatnya yang general dulu, yang khusus saya cuma bisa beri petunjuk. Jadi kalau misalkan, oh ini harus saya bikin tutorial, jadi saya ekstra waktu untuk membuat tutorial. Kebetulan yang Denur tanya itu bisa dilakukan, bisa di custom. Tinggal teknisnya seperti apa. Itu cukup double klik, masukin, kemudian pilih jenis objek yang akan kita tampilkan. Masukkan ke dalam situ bisa. Jadi objek mana yang mau diedit, karena menunya ada seperti itu. Jadi dia bisa di custom. Ya,
gitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Coba. Izin Pak, Iya, Widi. kan saya download ini Pak Sweet Home-nya, terus library-nya itu nggak ada karakter. Nggak ada karakter. Berarti ngambil yang Itu di gimana? ngambil yang di menu Pembuatan tadi di bawahnya dan itu ada banyak itu. Ambil satu-satu itu. Download, double klik, nanti akan nambah dengan sendirinya. Seperti itu gitu. Oh, siap Pak. Kasih Pak. Ya. Nah, kalau misalnya tetap nggak ada, ya nanti Izin bertanya. saya kasih apa? Silakan. Rifki ya, Muhammad Rifki ya. Izin Pak, untuk tadi kan ada yang 3 dimensi juga Pak, itu salah satu pencerminan dari 2 dimensi yang kita edit. Nah kalau misalkan kita langsung editnya itu di 3 dimensi itu apakah bisa Pak? Apa harus di 2 dimensinya baru nanti dia? Ya, jadi kalau untuk software ini kebetulan nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita pakai SketchUp, kita edit 3 dimensi, emang itu sudah langsung kan. Tapi kalau yang ini nggak bisa. Kita editnya di 2 dimensi, baru 3 dimensi ngikutin. Seperti itu. Ini untuk ya yang saya lakukan dari tahun ke tahun nggak bisa gitu. Saya mau coba, bener ada pikiran saya sama kayak Muhammad Rifki ya. Saya berpikir bisa nggak saya langsung edit di 3 dimensi. Wah coba saya cari tutorialnya di YouTube, di Google, nanya langsung ke Sweet Home itu. Dia nyampaikan enggak, kami punya batasan kami di 2 dimensi yang diedit, maka 3 dimensi ngikutin. Kan kadang itu misalkan saya mau bikin lemari yang nempel di dinding, kemudian dia berjejer turun begitu, kayak anak tangga gitu, tapi lemari dinding gitu. Nah saya kan pernah sampaikan itu ke mereka, jadi nggak bisa cukup lihat dari atas, kemudian elevasinya diatur di 2 dimensi tadi. Jadi kalau tampak ke atas seolah-olah itu cuma dinding biasa begini, padahal itu ada susunan dinding-dinding, susunan lemari, jadi seolah-olah itu kayak dinding gitu. Ya, pertanyaan kamu bagus sekali karena itu sudah saya alami dan nggak bisa, sayang banget gitu. Ya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, memang ada batasan. Ya, gitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih. Izin bertanya Pak. Ya, Andriansa, silakan. Izin Pak, untuk software Sweet Home 3D itu kita bisa impor komponen dari luar nggak ya Pak? Impor komponen Biasanya dari kan luar. kalau misalkan di situ biasanya, iya bisa nggak Pak? Kalau impor komponen dari luar Karena kan kadang kita pengen furnitur yang unik, yang berbeda gitu. bisa. Jadi Pak. itu kamu desain dulu furniture-nya, baru impor. Jadi dia PNG, jenisnya PNG. Gitu, PNG. Cuman PNG. bikin tampak depan, kanan, belakang, atas, bawah seperti itu. Lengkap baru diimporkan ke Sweet Home itu. Bisa. Kalau misalkan di HP itu kayak aplikasi Planner 5D ya? Seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, planner ya. Oh iya. Jadi ngoperasinya mirip-mirip sama. Jadi kita juga sebenarnya kreativitas yang terukur itu adalah arsitektur dan sipil. Karena kreativitasnya itu terukur walaupun misalkan kita bikin bola, bukan tanpa ukuran kan bulatannya gitu. Kita bikin kubah masjid misalkan kayak gitu, kubah masjid atau Union Dome yang ada di Rusia itu kan kayak kubah masjid itu bukan tanpa ukuran, tak ada ukurannya seperti itu. Jadi semua itu terukur. Ya. Nah, ini karena alpha sama bravo saya kumpulkan jadi satu yang akan punya nilai plus dan akan bisa, bukan semuanya punya nilai plus. Tapi nanti yang banyak kita nanti diskusi teman-teman, makanya yang SMK-nya teknik gambar bangunan atau teknik desain gambar bangunan itu nanti akan lebih banyak membantu kita dalam misalkan saya susah untuk diajak bertanya atau apa, teman-teman yang punya basic itu pasti sudah tahu. Jadi saya cuma memberikan sendi-sendinya ulang aja gitu, karena apa, basically-nya sudah ada. Nah pengembangan ada dalam diri kalian. Softwarenya sederhana kok, tapi pengembangan lebih besarnya ada pada diri kalian gitu. Yang kemarin kakak kelas bikin warteg aja, warteg dan kafe ya, itu dari Sweet Home 3D aja, karena nggak membutuhkan arsitek yang tinggi gitu, nggak perlu SketchUp atau AutoCAD karena dia dadakan diminta. Jadi dia bikin nalarnya dulu nih untuk bikin kafe ya,
apa ya waktu itu? Gitu kayak warung gitu, kemudian didesain secara modern gitu ya. Awalnya di 3D home design dulu di daerah mana saya lupa, bikin di 3D home design dulu, baru dipakai AutoCAD sama SketchUp seperti itu ya. Cuman bantu menalar saja ya, seperti itu. Karena pada dadakan 5 menit harus jadi, gimana caranya ya, kita kan butuh waktu kalau untuk pakai AutoCAD sama SketchUp kan, 2 dimensinya dulu, yang ini yang itu. Nah, itu tinggal impor gambar, meja segala macam itu tinggal di custom. Gimana? Ada lagi yang ditanya? Silakan. Cukup? Baik, kalau gitu Cukup Pak. cukup ya. Ini saya rekam, semua privasi saya cover, kan saya posting di YouTube ya. Nanti silakan ditonton buat teman-teman yang nggak hadir hari ini. Tidak ada tugas ini, cuman kita untuk nyamain persepsi dulu saja. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Jumpa pada hari sebenarnya kita di mata kuliahnya ya.